down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rionaldi. Saya dari kelas 6A dengan NPM 223110018. Saya dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Farmasi dari Universitas Tulang Bawang. Saya di sini akan menyelesaikan tugas mata kuliah formulasi dan teknologi sediaan steril dengan dosen pengampu Bapak Apoteker Isbiantoro, SSI MK. Saya di sini akan menjelaskan tentang proses produksi sediaan steril. Baik, sebelumnya saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu produk steril. Produk steril adalah bentuk sediaan obat dalam bentuk terbagi-bagi yang bebas dari mikroorganisme. Ada juga contoh-contoh yang termasuk dalam sediaan steril. Yang pertama itu ada tetes mata, salep mata, obat infus, dan obat parenteral atau obat suntik. Selanjutnya, tujuan dari produk steril. Tujuannya untuk memperkecil resiko pencemaran mikroba, partikulat, dan patogen. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam proses pembuatan produk steril. Proses pembuatan produk steril dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama itu produk disterilisasi dalam wadah akhir. Biasanya ini digunakan untuk produk yang tahan terhadap panas karena proses ini menggunakan pemanasan pada suhu sampai 120 derajat Celcius selama 15 menit. Selanjutnya yang kedua, itu ada proses produksi secara aseptik. Biasanya proses ini digunakan untuk produk-produk yang tidak tahan terhadap panas. Baik, setelah kita masuk ke dalam proses produksi, terdapat juga tipe-tipe kontaminasi. Terdapat dua tipe kontaminasi. Yang pertama itu tipe viable atau partikel hidup. Biasanya seperti bakteri, jamur, spora, dan virus. Selanjutnya ada juga tipe non-viable, yaitu seperti partikel debu, serat, atau material lain yang tersuspensi di udara yang dapat menyebabkan kontaminasi pada produk steril. Baik, setelah tipe-tipe kontaminan, terdapat juga sumber-sumber kontaminasi. Yang pertama itu sumber udara atau lingkungan yang merupakan sumber kontaminasi utama dalam proses pembuatan obat. Yang kedua, ada personal atau manusia. Terdapat lebih dari 200 jenis spesies bakteri yang berbeda yang ditemukan yang berhubungan dengan manusia. Yang ketiga, mesin atau peralatan. Meski terlihat sangat halus, permukaan mesin atau peralatan dapat menjadi gudang bakteri. Selanjutnya ada klasifikasi ruangan produksi. Yang pertama itu ada asbul condition, yaitu ruangan kosong yang tidak ada alat produksi. Yang kedua, at-rest condition, yaitu hanya ada ruangan, alat, dan belum ada proses produksi. Yang ketiga itu ada in operation condition, yaitu ada ruangan, ada alat, dan personal yang sedang melakukan proses produksi. Ada juga keadaan non-operasional, adalah keadaan kondisi di mana fasilitas telah terpasang dan berproses lengkap dengan peralatan produksi tetapi tidak ada personal. Ada juga kondisi operasional, adalah kondisi di mana fasilitas dalam keadaan berjalan sesuai modus pengoperasian yang ditetapkan dengan sejumlah ketentuan personal yang sedang bekerja. Baik, selanjutnya pada pembuatan produk steril dibedakan menjadi 4 kelas kebersihan. Yang pertama itu kelas A, zona untuk kegiatan yang bersifat tinggi, misalnya zona pengisian wadah, tutup karet, ampul,
dan vial terbuka. Selanjutnya ada kelas B untuk pembuatan dan pengisian secara aseptif. Kelas ini adalah lingkungan latar belakang untuk zona kelas A. Selanjutnya ada kelas C dan D. Area bersih untuk melakukan tahap proses pembuatan yang mengandung resiko yang lebih rendah. Selanjutnya persyaratan ruangan dan bangunan. Yang pertama itu alur proses. Kelengkapan sarana penunjang sesuai kebutuhan. Yang kedua, alur material, mengikuti proses produksi. Lalu tidak boleh terjadi persimpangan dengan alur personalia. Yang ketiga, alur personalia, tidak boleh melalui ruang proses, tidak boleh terjadi persimpangan dengan alur material dan koridor tamu. Selanjutnya ada prinsip desain. Semua bangunan dan fasilitas hendaknya sedapat mungkin didesain untuk mencegah personil yang melakukan pengawasan atau pengendalian masuk bila tidak diperlukan. Area kelas A atau B hendaknya didesain sehingga semua kegiatan dapat diamati dari luar. Baik, selanjutnya kita masuk dalam pembuatan secara aseptif steril melalui filtrasi terdiri dari 3 kelas. Kelas yang pertama itu ada kelas D yang merupakan persiapan komponen pengemasan sesudah pencucian. Yang kedua itu ada kelas C yang merupakan persiapan preparasi larutan yang kemudian disaring steril dalam proses. Yang ketiga ada kelas A dalam lingkungan B yang merupakan persiapan dari pengisian produk yang sudah steril, misalnya salep, krim, emulsi, dan suspensi. Selanjutnya ada bahan konstruksi yang digunakan berbeda dengan yang digunakan untuk ruangan lain. Antara lain, ruangan bersih dibangun dengan struktur kedap udara. Yang kedua, permukaan ruangan atau bagian dalam harus licin dan mudah dibersihkan dan disanitasi. Yang ketiga, di dalam ruangan bersih atau kelas klien. Yang ketiga, di dalam ruangan bersih, semua permukaan bangunan yang terpapar ke lingkungan hendaklah tahap atau kedap air dan tidak berpori. Yang keempat, tidak melepaskan serat dan mengakumulasi partikel debu dan mikroba. Yang kelima, tidak terdapat celah-celah yang sulit dibersihkan. Yang keenam, hindarkan menggunakan pintu dorong. Selanjutnya, klasifikasi ruangan bersih dan sarana udara bersih. Ruangan bersih dan sarana udara bersih dinyatakan bersih ketika sudah terkualifikasi setelah didapat hasil yang stabil dan memenuhi persyaratan selama 5 hari berturut-turut pada kondisi non-operasional. Untuk mengukur kualifikasi, kecepatan dan keseragaman aliran udara dan tingkat atau jumlah pasokan udara dapat menggunakan airflow test. Selanjutnya, ketentuan sistem pipa dalam konstruksi. Yang pertama, usahakan saluran pipa dan saluran udara deadwalk dipasang di luar atau di kotak pembungkus. Yang kedua, tahap terhadap korosi dan zat lain. Yang ketiga, tahap terhadap stres fisik seperti suhu dan tekanan. Yang keempat, hindari penggunaan bahanan sambungan yang tidak sesuai atau sambungan berulir. Yang kelima, isi pipa tidak bergenang. Yang ketujuh, label isi pipa dan arah alir. Selanjutnya yang terakhir itu ada ruang ganti pakaian. Ada beberapa syarat, yaitu yang pertama, sistem udara harus disesuaikan dengan kelas kebersihan. Yang kedua, dialiri udara tersaring secara efektif. Yang ketiga, didesain sebagai airlock, sistem internal lock yang digunakan untuk pintu masuk atau keluar.
sistem peringatan atau alarm visual atau audio. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.